Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai observasi industri kreatif yang dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Veronica Maseng dengan NIM M021150. Seperti judul yang telah disampaikan mengenai observasi hasil industri kreatif. Sebelum kita melangkah jauh mengenai observasi ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa industri kreatif itu sendiri. Industri kreatif merupakan sebuah bidang yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat yang dimiliki oleh individu dalam menciptakan atau pengertian dari industri kreatif tersebut. Namun kita harus mengetahui latar belakang mengapa industri kreatif itu terlahir, khususnya di Indonesia ini. Usaha masyarakat Indonesia mengangkat masyarakat untuk melakukan suatu inovasi dan peningkatan kreativitas, sehingga sekarang ini makin banyak industri kreatif yang bermunculan dalam segala bidang sesuai dengan kebutuhan saat ini, baik industri kreatif secara rumahan maupun skala besar, yang dapat meningkatkan ekonomi dari para masyarakat yang melaksanakan industri kreatif ini. Hal itu disebabkan karena adanya industri kreatif ini, maka saya selaku mahasiswa untuk memenuhi tugas dari mata kuliah industri kreatif Masa Hutan melakukan kegiatan observasi pada tanggal 2 Maret sampai 7 Maret 2023 dengan mencari industri kreatif yang ada di Makassar. Observasi yang telah saya dapatkan. Industri kreatif pertama yang saya dapatkan adalah tirai bambu 45. Industri kreatif ini yang berlokasi di Jalan Andi Tondro merupakan industri kreatif yang bergerak pada bidang kerajinan yang membuat tirai dengan berbahan dasar bambu. Industri kreatif ini juga lahir karena adanya kemampuan yang dimiliki oleh para nenek moyang atau para leluhur yang dimiliki oleh industri ini, karena industri ini merupakan industri yang secara turun-temurun dan harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, sehingga peminatnya makin kesini walaupun sekarang masyarakat lebih banyak menggunakan hal-hal yang berbau milenial. Industri kreatif kedua yang saya dapatkan adalah Fine Art Gallery yang berlokasi di Goa Kabut. Fine Art Gallery merupakan industri kreatif yang membuat dan menjual berbagai produk furniture dan hiasan rumah yang sangat menarik dari segi bentuknya. Seperti pada industri ini menghasilkan seperti contohnya lemari dan cekpong maupun peminat dari dan peningkatan yang dimiliki oleh industri ini semakin hari semakin meningkat karena makin banyak produk-produk yang unik yang mereka hasilkan. Seperti pada gambar berikut, Aircraft merupakan industri kreatif yang berlokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan, Telok Baru. Sebuah industri kreatif yang memanfaatkan ide kreatif untuk membuat buket bunga dan berbagai buket, seperti buket snack, buket sekarang juga ada makin banyaknya perkembangannya ini buket-buket seperti buket boneka, buket balon yang berisikan dengan campuran snack maupun dengan bunga, serta ada pun sekarang juga lagi trennya adalah buket uang. Selain dari pembuatan buket unik ini yang cantik-cantik dan indah-indah ini dari berbahan kertas, juga industri kreatif ini termasuk pada bidang percetakan dengan membuat produksi banner yang unik untuk yang dilakukan yang banyak disukai oleh kalangan anak muda sekarang ini dan sebagai tanda seperti kelulusan maupun selempang-selempang kelulusan yang memiliki ide kreatif dari industri kreatif ini. Berikutnya yakni dapur coklat. Dapur coklat merupakan salah satu industri yang muncul dan membuat produk homemade dengan menggunakan bahan dasar coklat, menghasilkan produk kue, permen, dan cookies. Dapur coklat ini merupakan industri kreatif yang bergerak di bidang kuliner yang sangat dari awal industri ini lahir sampai saat ini sangat banyak diminati karena tiap tahun industri ini melakukan pembaruan baik dari menu maupun varian rasa yang sangat mengikuti zaman. Berikutnya Minanti. Minanti adalah suatu industri kreatif yang baru saja ada di Indonesia ini. Terlebih, Minanti belum banyak berada di kota-kota Indonesia, hanya di beberapa kota besar. Minanti ini dibuat oleh salah satu anak muda Indonesia yang berbakat yang mendapat kesempatan untuk bersekolah di Jepang. Lokasi Minanti ini di kota Makassar berada di Jalan Dr. Ratulangi. Suatu industri kreatif ini yang mengikuti selera anak muda ya, dengan memproduksi
berupa minuman teh buah, campuran teh dengan beberapa buah dengan varian-varian rasa yang mengikuti varian-varian rasa yang sangat zaman di era sekarang ini. Dan harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, sehingga banyak kalangan maupun masyarakat bisa menikmati minuman ini. Berikutnya adalah industri ujung bambu. Ya, seperti pada gambar berikut, industri ujung bambu ini merupakan industri rumahan yang walaupun lokasinya belum terlalu baik, namun industri bekerja pada bidang kreativitas yang memanfaatkan bambu untuk membuatkan kerajinan berupa panca buah, balai-balai bambu, atap nipah, dan lain-lain. Industri ini telah bergerak dari tahun 2004 hingga saat ini, walaupun lokasi yang ada pada industri kreatif ini tidak memungkinkan, namun pelanggan dan peminat kerajinan ini tiap tahun tidak pernah surut. Karena kualitas yang ditawarkan oleh industri ini terhadap pelanggan sangatlah baik. Berikut adalah Arnia Kurnia. Industri kreatif ini yang bertepatan di Jalan Sumbopu, sekitar jalan di Makassar yang terkenal di mana banyak industri-industri kreatif lainnya juga. Namun di tengah-tengah industri-industri kreatif ini, industri Arnia Kurnia memiliki ciri khas dengan memanfaatkan ide kain sutra untuk dijadikan baju dengan motif yang sangat indah, maupun baju-baju kantor, maupun hingga baju-baju yang dapat digunakan pada acara-acara kecil maupun acara-acara besar. Walaupun harga yang ditawarkan oleh industri ini lumayan bagi kalangan masyarakat, namun peminat dari hasil produk industri ini tidak pernah mengalami penurunan, semakin meningkat karena hasil yang ditawarkan juga dan produknya juga semakin baik. Industri berikutnya adalah industri Igo jok motor. Mungkin bagi kita agak asing dengan kata seperti jok motor. Jok motor itu biasa digunakan pada motor. Penggunaan kulit sintetis yang digunakan oleh industri kreatif. Industri ini dengan berbagai model dan warna yang ditawarkan menjadi salah satu ide yang ciri khas pada industri kreatif ini, menggunakan dengan bantuan gabus dan kulit sintetis. Walaupun lokasi industri kreatif ini berskala kecil, namun industri ini selalu ramai dikunjungi oleh beberapa konsumen. Berikutnya adalah Sheila Gordon. Sheila Gordon ini berada di Jalan Abdel Veterani. Dia merupakan industri yang menjual dan membuat berbagai gorden yang unik dan cantik untuk memperindah suatu ruangan. Sheila Gordon ini merintis industri ini dari tahun 2007 hingga saat ini, dan tetap selalu mengikuti beberapa model-model yang berkembang pada zaman sekarang, sehingga konsumennya tidak pernah merasa kecewa dari produk industri kreatif ini. Berikutnya adalah Mandala Florist. Mandala Florist merupakan industri kreatif yang memanfaatkan kecantikan bunga-bunga untuk dijadikan dekoratif usaha dengan membuat karangan bunga sebagai tanda ucapan untuk beberapa acara. Industri kreatif ini juga banyak di Makassar, namun Mandala Florist tetap bertahan di tengah banyak persaingan industri-industri kreatif karangan bunga, karena produk yang ditawarkan oleh industri ini sangatlah banyak disukai oleh para konsumen karena harganya yang juga cukup murah dan kualitas yang diberikan sangat baik. Adalah industri Yota. Bergerak pada bidang makanan dan minuman. Industri Yota ini sangat banyak mengikuti permintaan para konsumen, karena pemilik dari industri kreatif ini merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Makassar, lewat idenya terhadap untuk mempertahankan dan mencari ciri khas dari tape, sehingga mereka memiliki ide dalam suatu lomba yaitu PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa, dan mereka mengambil ide itu namun gagal, tapi mereka tetap mencoba sehingga mereka membuat kedai kecil di fakultas mereka dan makin banyak peminatnya sehingga mereka akhirnya membuka store sebagai industri kreatif minuman yang kekinian dan banyaknya varian rasa menarik digabungkan dengan susu ataupun buah segar menjadi
ide kreatif yang dimiliki oleh industri ini dan tetap menggunakan ciri khasnya yaitu berupa boba yang sangat disukai banyak kalangan saat ini. Industri kreatif ini dan khas dari Sulawesi Selatan. Industri kreatif ini juga berada di Jalan Sumobu, sama seperti industri kreatif Ania Kurnia. Kebanyakan industri kreatif ini menjual maupun kue-kue dan mie. Saya berikan. Selanjutnya ini adalah Al-Fatih Digital Print. Industri ini merupakan industri yang bergerak di percetakan, yang merupakan juga salah satu industri kreatif yang ada di Makassar dan berkembang secara pesat dan memiliki kualitas produk yang baik, sehingga pelanggannya sangat menyukai hasil produk yang ditawarkan industri ini, dan produk yang dihasilkan juga banyak, seperti spanduk, baliho, papan nama, stiker, dan lain-lain. Dan hasilnya juga sangatlah baik. Selanjutnya adalah Cahaya Keramik. Industri yang menghasilkan mebel sangat indah dengan memiliki ciri khas berupa keramik, menjadi ide kreatif yang dimiliki oleh industri ini. Industri ini berada di Jalan Veteran Utara. Walaupun industri kreatif ini diminati oleh kalangan-kalangan masyarakat yang cukup berkecukupan, namun ada beberapa produk yang ditawarkan untuk beberapa masyarakat yang ingin membeli dengan harga yang murah. Walaupun harganya murah, tapi kualitas yang ditawarkan oleh industri ini sangat baik dan tetap mengutamakan keindahan dan estetika produk yang dihasilkan. Keramik-keramiknya juga memiliki kualitas-kualitas yang baik. Baik, inilah industri terakhir yang saya kunjungi dan saya dapatkan yaitu Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini memiliki banyak toko atau store di Makassar, karena semakin banyaknya permintaan dan semakin banyaknya para konsumen yang menyukai kopi ini. Adanya ide untuk melestarikan kopi Nusantara dengan mengikuti perkembangan zaman, maka industri ini membuat kopi dengan varietas yang kreatif sehingga banyak disukai orang. Dan kopi yang digunakan juga memiliki nama-nama unik pada menu-menunya. Dan harga-harga yang ditawarkan oleh industri ini sangat cukup untuk dinikmati oleh banyak kalangan, dari semua kalangan baik remaja maupun orang tua. Dan rasa-rasa yang diberikan oleh industri ini sangatlah memiliki varian yang berbeda dengan kopi-kopi biasanya, tapi tetap mengutamakan ciri khas kopi Nusantara kita. Baik, kita sampai pada akhir presentasi saya. Saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan untuk kepada saya, dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah tindakan dalam presentasi ini. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.